Saya buka dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai saya ingin absen dulu untuk cek kehadirannya ya. Sebelumnya untuk Maulana, Bima, Faza, Praja, Jumati, Tama. Berapa ada yang tidak berangkat ya? Ada. Siapa? Iza. Kenapa nggak berangkat? Sakit. Oke, ya mari kita doakan sama-sama supaya Nizam segera sembuh dan bisa cepat sekolah kembali ya. Yuk kita coba berdiri dulu. Saya cek untuk kelengkapannya. Coba berdiri dulu, anak-anak berdiri dulu. Oke. Coba yang bajunya masih keluar dimasukkan dulu. Pecinya ada semua ya, dasi, sabuknya ada semua. Oke, udah cukup. Duduk lagi. Kita mulai pelajarannya. Sebelumnya kita coba relaksasi dulu. Jadi supaya kita belajar ini tenang, santai, kita coba relaksasi dulu ya. Nanti saya minta kalian tarik nafas dalam-dalam, tahan dari hidung, kemudian tahan selama 4 detik. Setelah itu keluarkan kembali. Kita ulangi 2 kali. Oke? Coba ya, tarik nafas dulu, tahan, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke. Gimana setelah melakukannya, apakah lebih tenang atau rileks? Jadi untuk hari ini kita nanti akan membahas materi berpikir komputasional. Tapi sebelum bahas ini, saya ingin menanyakan ke kalian dulu materi sebelumnya. Kita sebelumnya sempat belajar materi informatika. Ada yang masih ingat materi informatika apa? Iya, apa Azriel? Ilmu yang mempelajari komputer. Oke, ilmu yang mempelajari komputer ya. Oke, hampir tepat tapi kurang lengkap. Lebih tepatnya itu ilmu benar yang mempelajari komputer dalam kita untuk menerima data, mengolah data, atau dalam kita memecahkan masalah melalui seperti komputer, lebih tepatnya seperti itu untuk informatika ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi ini, berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Kira-kira dari pengertian ini ada yang tahu enggak? Dari pengertiannya aja, berpikir komputasional kira-kira ada yang tahu enggak? Belum ya, belum tahu ya, baru dengar nama ini, istilah ini. Jadi sebelumnya ada yang pernah mengalami berangkat sekolah terlambat enggak? Pernah ya? Kira-kira kenapa? Terlambatnya kenapa? Mandi? Atau bangunnya telat? Mandi. Oke, nah itu salah satu contoh dari masalah di berpikir komputasional. Jadi dengan materi ini nanti kita belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah melalui berpikir komputasional. Nanti akan diajarkan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi manfaat dari pelajaran ini itu agar membuat kita bisa menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari kita. Nanti ada beberapa contoh cara mengatasi masalahnya. Seperti itu. Kita langsung masuk ke materi saja. Ini yang tujuan tadi ya, sudah saya sampaikan kalian. Untuk tujuannya itu sebagai pemecahan masalah yang kompleks, jadi melatih siswa untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Ini masuk ke komputasional. Nah, di sini ada pertanyaan ini. Apa itu computational thinking? Di situ ada gambar otak, ada beberapa simbol-simbolnya seperti itu. Kira-kira masih ada yang belum tahu ya tadi ya? Computational thinking? Belum tahu ya? Belum ya? Kalau gampangnya itu computational thinking itu berpikir seperti komputer. Seperti komputernya gimana? Dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu, secara terstruktur, rapi, logis seperti itu. Ini, kalau di sini proses berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Itu namanya berpikir komputasional. Nah, di sini ada
4 cara dalam menyelesaikan masalah di berpikir komputasional. Yang pertama ada yang namanya dekomposisi, kedua ada yang namanya abstraksi, ketiga ada pengenalan pola, dan terakhir algoritma. Saya jelaskan satu-satu dulu. Untuk yang dekomposisi, itu adalah cara kita dalam menyelesaikan masalah, itu masalah yang besar, kita pecah dulu jadi kecil-kecil dulu. Jadi semisal contoh, tadi ada kasus kita terlambat sekolah karena mungkin bangunnya telat atau mandinya lama, kita bisa mengatasinya jauh-jauh hari dulu. Jadi misalkan malamnya kita persiapkan dulu untuk barang-barang yang akan dipakai untuk sekolah besok, mulai dari buku, seragam, seperti itu. Dan tidurnya juga lebih awal, supaya bangunnya juga pasti lebih awal. Begitupun ketika bangun, langsung mandi. Jadi jangan main-main kemana dulu, antri mandi dulu. Karena kalian di sini kan pondok, jadi antri mandi dulu. Nah, itu salah satu contoh dari dekomposisi. Kemudian ada lagi abstraksi. Abstraksi itu apa? Seperti yang digambar di situ. Itu ada gambar kotak persegi, kubus seperti itu ya. Di bawahnya ada persegi. Maksudnya apa? Abstraksi itu adalah fokus ke hal yang penting. Atau fokus pada informasi yang penting. Hal yang tidak penting jangan dipikirkan. Jadi fokusnya ke hal yang penting aja. Oke. Kemudian ada pengenalan pola. Itu juga sama, yaitu kita mengenali masalah melalui polanya. Jadi setiap masalah itu pasti ada pola-polanya tertentu. Misalkan contoh, kalian mau menjemur pakaian di keluarga misalkan ya, ada pakaian ibu, ada pakaian bapak, ada pakaian kakak mungkin. Nah, ketika menjemur itu supaya lebih efisien, kalian harus pisahkan dulu pakaian mana yang punya kakak, punya ibu, punya bapak, seperti itu. Kenapa nggak boleh dicampur? Karena nanti kalau ketika kita memisahkan lagi supaya lebih enak, lebih cepat seperti itu. Itu contohnya. Dan yang terakhir itu algoritma. Algoritma itu langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi misalkan contoh kita mau memasak mie instan, ada urutannya kan. Mulai dari ambil mie, menyiapkan kompor, ngasih air, ya kan, bumbu-bumbu seperti itu. Nah, itu contoh dari algoritma. Untuk tadi kita sudah memaparkan materinya terkait berpikir komputasional. Kita coba latihan soal ya. Ini ada beberapa soal terkait tadi berpikir komputasional. Nanti ada yang namanya dekomposisi, ada yang pengenalan pola, ada yang abstraksi dan algoritma. Nanti kalian kerjakan ya per kelompok ya. Nanti maju presentasi. Saya bagikan untuk 3, kita buat 3 kelompok aja ya. Jadi kelompok 1 sini, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, tugas kalian nanti kalian kerjakan semuanya di situ, tapi nanti perwakilan saya tunjuk satu kelompok untuk mengerjakan yang 1, 2, 3, 4. Nanti saya pilih salah satu dari per kelompok ya. Nanti maju untuk presentasi. Oke? Kira-kira ada ditanyakan enggak atau udah paham dari soalnya? Paham ya? Itu udah ada petunjuknya, kita langsung kerjakan aja. Oke? Oke, yuk langsung kerjakan. Anak-anak, untuk waktu pengerjaannya sudah selesai. Saatnya kita presentasikan hasil dari yang kalian kerjakan. Kira-kira dari kelompok 1, 2, dan 3 ada yang mau maju dulu? Oke, kelompok 1 ya, dari Tama ya. Oke, satu kelompok maju dulu buat presentasi.
mari kita perhatikan dulu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari yang mereka kerjakan ya. Kita simak bareng-bareng ya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan soal nomor 1 dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi terkecil. Yaitu dalam ini memecahkan masalah untuk membuat mie. Dari yang pertama membuat mie adalah mengambil bumbu-bumbu yaitu mie. Terus mengambil wajan, lalu mengasih air, menyalakan kompor, lalu memasukkan mie ke dalam wajan, langsung menutup wajan, menunggu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apa itu abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Seperti di sini kita akan mencari jadwal belajar dan mengabaikan hal yang lain seperti jadwal tidur, olahraga, dan bermain game. Assalamualaikum, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau menjawab soal nomor 4, yaitu algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Pada soal ini kita diminta untuk membantu kucing mencapai makanannya. Pertama kita lurus, lalu belok kanan, belok kiri, lurus, belok kanan. Oke, anak-anak tadi kita sudah presentasi ya masing-masing kelompok untuk mengerjakan soalnya. Jadi pelajaran dari ini cukup sampai ini aja terkait untuk berpikir komputasional. Sebelum selesai saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Mari kita merefleksi dulu ya tentang pelajaran ini. Tadi kita belajar berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu apa? Ada yang bisa jawab? Oh ya, Maulana, apa? Berpikir secara komputer dalam menyelesaikan masalah secara logis. Oke, jadi berpikir secara atau seperti komputer ya dalam menyelesaikan masalah secara logis. Oke, betul. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu di berpikir komputasional itu kan tadi ada 4 yang bisa kita gunakan ya dalam menyelesaikan. Ada yang masih ingat 4 itu apa aja? Oh ya, apa ya? Ya. Dekomposisi, yang kedua Ya. pengutaran bola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Betul sekali. Jadi ada 4 metode menyelesaikan masalah di berpikir komputasional. Yang pertama apa? Bareng-bareng? Dekomposisi. Yang kedua mengenal pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat Oke, jadi untuk pelajaran ini cukup sampai di sini. Terima kasih sebelumnya kalian untuk partisipasinya. Sampai bertemu di pelajaran minggu depan. Mungkin ada yang bisa mimpin doa deh. Coba Maulana coba berdiri buat mimpin doa buat pulang ya. Ayo Maulana, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hari nanti. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.